kadang ya Son ya. Apa tuh? Kadang ya suka nggak bisa berpikir jernih Son. Kadang mah kuda not. Kadang kuda. Badan tatoan, Yo, kumisan. Nonton M2M. Gini Mas. Kalau ngomongin musik selera sih. Iya, Badan boleh sih. tatoan, terus ngeklaim diri sebagai anak alternatif. Yoi. Dikasih M2M nangis not. Nangis ya. You say you love me. So much I need to say. Aduh. You crying since the day. Tuh kan. The day you went away. Ada. Ngeri ya. Parah. Sayang saya tuh udah nggak bisa nonton konser gitu tuh. Kenapa emang? Hah? Kenapa? Gak punya tiket. Oh kode. Oke, next time kabarin. Kode. Gak punya tiketnya. Mending nyanyi yang kita bisa Nyanyi aja kita yang konser kali-kali. Ini juga Diva Indonesia lagunya. Ini gue gimana sih Mike? Ini lagu Diva Indonesia not. Ini Mike, si Mike kerjain mulu nih. Bukan lagi itu. Nah, gue juga punya kendang nih sekarang. Lu ngapain coy? Ini mau mulai malah melok. Gak apa-apa mau. Kayaknya nggak mau gitu. Nggak mau. Bekas M2M. Nggak mau. Yo. Belok lagi nggak dia ntar ya? Enggak. Setiap kali ku melihatmu, berganti pacar yang tak tentu. Kali ini ku coba untuk beranikan diri, mencoba ungkapkan perasaan yang ada di hati. Pilihlah aku jadi pacarmu, yang pasti setia menemaniku. Jangan kau salah pilih yang lain belum tentu setia. Jadi pilihlah paus. Pilihlah paus. paling benar ini. Udah nggak ada yang salah ya. Kalau milih wanita bisa jadi salah ya, Atau pria. Tapi milih paus nih harus hati-hati biar jangan sampai salah pilih. Tapi mau ngomong salah pilih katanya kan karunia Roh Kudus. Hari ini sebenarnya kita juga dari tim Komsos Keuskupan Bandung belum secara ofisial mengucapkan turut berduka. Betul. Kita berbelasungkawa atas wafatnya Paus Fransiskus. Saat kita syuting ini kejadiannya kurang lebih seminggu lalu ya. Udah kurang lebih seminggu ya. Pokoknya Setelah pausnya sudah Paus dimakamkan. Kurang lebih seminggu yang lalu. Dan hari ini lebih dari 9 hari. Lebih karena Udah mau posisinya hari Sabtu yang lalu dimakamkan kan. Betul. Nah, ya Oh, iya, udah benar-benar Sabtu dimakamkan. seminggu kemudian lah baru kita syuting nih ya. Dan hari ini kita bersama Pastor Fabi Yeay. akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan yang baru saja kita alami. Betul. Kita ditinggal Paus Fransiskus, tapi tongkat estafet akan berjalan. Ya, life must go on. Dan ada satu saya nggak bilang ini seremonial atau prosesi, tapi ini adalah satu cara yang memang dikenal gereja Katolik, Ritual lah ya. ritual untuk memilih paus yang dikenal dengan istilah, ini bilangnya konklav sih sebenarnya Kalau sama aja. Kamu pura-pura nggak tahu kan Kalau baju bahasa kamu Inggris, conclave. kalau Bahasa bahasa- Inggris conclave ya jelas ya. Kalau bahasa with C. Latin atau Indonesia Conclave. ya conclave. Kamu bangga nggak pernah jadi bagian? Beda. Konklav yang saya beda. Itu tempat diskusi. Iya, ini Emang beda. ada tempat diskusi namanya conclave? Ada. Gini mau boleh nggak kita off air aja ngomongnya ini? Ya, siapa tahu karena itu ada proses maksudnya karena kan konklav itu dari kata kon Betul. klavis. Nah. Klavis itu kan kunci. Kon itu bersama-sama. Jadi Yes. mengunci kamar Gini, bersama-sama Oh, gitu. kalau tidak salah ada juga yang memaknai konklav sebagai pertemuan rahasia.
Ya, teman Nah, rahasia. pertemuan Ya. rahasia. Nah, konklav yang Nodi dan saya maksud adalah tempat hang out, tempat ngobrol. Ya, dan orang lain tidak boleh tahu. Tidak boleh tahu. Oh iya, berarti Iya. kita aja. Iya. gitu. Yang tahu-tahu Berarti benar, aja. artinya itu. Off cam ya. Memang namanya konklav itu bahkan tempat itu kebetulan saya pernah ada di sana. Tapi udah dipecat, udah jangan dibahas. Tapi maksudnya memang salah satu filosofinya adalah tidak semua ini eksklusif. Betul. Eksklusif, tidak sembarang orang boleh masuk, Iya. bahkan restricted untuk beberapa orang Ya. karena eksklusivitas yang ada di dalam. Oh, hilang suara Betul. nggak sih? Iya hilang juga suaranya. Ya. Karena Ah. eksklusivitas kegiatan tersebut saking eksklusifnya. Iya. Nah, kita sekarang ngobrol tentang konklav. Mau sebenarnya konklav ini istilah Kristianikah atau ini sebenarnya sesuatu yang berlaku secara general tapi dipakai khususnya untuk kegiatan pemilihan paus? Ya, jadi lebih yang Istilah kedua konklav. tadi. Jadi emang ini lebih apa istilahnya terminologi istilah untuk pemilihan paus yang dipakai begitu ya. Jarang dipakai istilah lain ya, konklav ini ya. Jarang hanya, sekali. Ya? hanya Katolik gitu. Tadi berangkat dari conclavis. Ya, Itu conclavis. bahasa Latin atau Ya. bahasa Latin. Latin ya? Clavis itu kunci ya. Clavis itu kunci. Dan ini literally dilakukan, memang masuk ruangan dan Iya, dikunci. dikunci dari luar Persis, bukan ya? dari dalam. Dari luar. Oh, Mau- beneran? Iya. Tapi ada toilet. Iya iya iya. Ya, Gimana kalau- ya selagi pemilihan tentu saja tidak boleh ada apa kencing-kencing apa segala macam gitu enggak. Kalau panggilan alam, panggilan alam. ada apa saat tertentu boleh keluar ada di situ kan pas sudah break tersedia time. ya. Di Kita- Kapela Sistina maksudnya ya. Iya. Ya, kita nanti bahas itu secara detail. Iya. Tapi kita ngomongin konklavnya ini, Iya. kita berangkat dulu dari Paus Fransiskus yang baru saja wafat. Itu sudah otomatis ya gereja Katolik saat seorang paus selesai masa jabatan atau wafat, Iya. selesai karena banyak alasan, Iya. itu harus segera nggak mau? Atau boleh ada jangka waktu Iya, tertentu? segera itu berarti setelah 9 hari meninggal itu. Itu harus berarti. Iya. Jadi segera. 9 hari masa berkabung, setelah Berkabung. itu harus dilakukan Iya, konklaf. dilakukan. Dan ini kayaknya nih ketika nanti podcast ini tayang, mungkin itu sedang Sudah, berlangsung, iya, sudah sudah berlangsung. 7 Mei ya, 7 Mei. 2025. Oh, oke, berarti artinya harus segera dilaksanakan. Nah, semasa itu mau berarti ada kekosongan dong. Ya, yang Posisi disebut paus dengan dan kepala sede neg- vacante ya. dan kepala negara pun. Iya, kepala negara Vatikan. Vatikan Kosong ya. juga dong. Kosong juga. Siapa yang menggantikan sementara atau PJ apa PLT? Oh iya, PJ. Nah, tidak ada istilah itu ya. Oh, nggak ada. Nggak ada. Tapi bahwa diberi kekuasaan yang tidak boleh memutuskan yang penting-penting begitu ya. Itu yang disebut dengan dekan dari para kardinal itu. Oh, ada orang iya. terpilih lagi. Sekarang tuh memang sudah ada ya yang sedang menjalankan tugas itu ada ya. Iya, tapi Kardinal. sekali lagi tidak ada action yang pastoral maupun keputusan moral dan teologis tidak ada tidak gitu ada. ya. Oke. Cuman seandai kata ada sesuatu yang dibutuhkan, ada peran beliau ini Iya. yang sebagai pengganti itu Iya, tadi. menerima surat atau membalas surat yang barangkali Administratif lah ya. formalitas itu iya Oh, mungkin ada. aja terjadi lah Ya, ya, sebuah ya. kantor soalnya. Apalagi juga lagian kan kita ngomongin nggak cuman masalah kantor belaka, tapi kan memang kayak yang datang ke Vatikan setiap hari Iya. itu selalu ada lah ya Negara, gitu, negara gitu kan ya. Oh, yang sudah mungkin ada informasi atau cerita bahwa apakah paus baru itu proses pemilihannya selalu cepat kah? Atau ada cerita pernah nih ada sampai sebulan, 2 bulan proses Ya, 3 tahun ya. Pernah 3 tahun? 3 tahun. Ya, abad ke-13 ya itu pernah 3 tahun. Jadi kosong. Yang terpilih Paus Gregorius ke-10 dia. Aha. Oh. Jadi 3 tahun kosong. Nah, itu bukan pertanyaannya tadi gitu ya. Pernah ada berarti. Pernah ada. Cerita seperti pernah Iya. ada. Itu kan sangat lama kan? Iya, abad Ya. ke-13. Soalnya waktu itu kita 13, masih ya. jadi kuli panggul kan. Iya, Primatur. Om Steph udah S2. Ya, dan sesudahnya juga masih ada yang lama ya, seminggu, Betul. sebulan dan sebagainya gitu. Bahkan kalau berbicara tentang hal-hal unik tentang apa kepausan gitu ya, ada paus yang memang masa jabatannya sangat singkat, ada kan? Jabatan Waktu itu pernah ada. Paus Pernah baca itu. Pius pernah Paus Yohanes pertama. Pertama. ah Berapa lama? Yang disebutnya 1 bulan ya. ya, ya. pokoknya sempat ada beberapa yang Iya. yang tersingkat dan lain Tersingkat. sebagainya. Iya, Udah, iya. udah meninggal dari itu. Wah itu kalau tadi Sony dan Nodi suka yang sindikat-sindikat yang Iya. wah, itu paling bagus itu. Bagus itu ya. Berapa lama tadi? Sebulan. Sebulanan ya. Konspirasi ini. Konspirasi karena dianggap dibunuh dan segala Ah, iya. macam Oke. gitu ya. Kalau termuda pernah ada juga paus termuda ya ada.
Wah, itu abad pertengahan Saya ada juga sih, pernah baca termuda deh, ada. masih usia sangat muda deh. Ada Atau anak. 30-an anak siapa betul ya. Tapi itu Pernah ada juga juga. yang luar biasa lah itu ya. Mungkin Haris anaknya Om Darna. Dia cita-citanya mau jadi uskup kan. Dan memang saya pun baru tahu loh pas terakhir ke Vatikan, sombong dikit. Ternyata paus sudah ratusan ya. Sudah, Pak. Oh iyalah. Saya tuh Ya, pas ngelihat itu lah orang. kirain cuma soalnya kan era kita. Betul. Gua yang paling melekat Paus Yohanes Paulus II. Itu yang Oh paling iya dong. masa jabatan yang wah itu kita kejamanan karena Dan kejamanan agak lama banget. juga, agak lama. termasuk lama Paus Yohanes ya. Paulus Betul. II, Paus Benedictus, Baru sekarang Fransiskus. Padahal sebelumnya itu sebelum Udah, tarik mundur ke ya, Petrus ratusan. itu udah ratusan. Jadi Son, buat saya yang belum ke Vatikan Bapak Ibu. Tapi saya kode. tahu bahwa di sana frame fotonya kalau ditambah Paus Fransiskus ya, sisa satu tuh yang belum keisi. Nah, itu di TikTok banyak banget beredar. Banyak konspirasi Betul. ya. Kabarnya Ini The adalah Last paus Pope terakhir. nih. The Last Pope Jatah buat The Last Pope itu. menuju akhir zaman. Nah, Walaupun di Alkitab dibilang gak ada yang tahu kapan akhir zaman. yoi. Makin rumit. Tapi bukan manusia kalau tidak ngutik-ngutik Iya. yang begituan ya. Dan ini banyak sekali yang bersebaran di media sosial Bapak Ibu dan umat sekalian. Harap bijak memilih nggak langsung main repost aja karena belum tentu benar juga. Betul. Nah, yang hari ini mau kita obrolin Ya. bukan dinamika di luar sananya, tapi kita mungkin pengen tahu. Walaupun kita mungkin bisa googling. Atau film Conclave bisa Baru ditonton. kemarin juga tayang dan menariknya film Conclave itu adalah momen itu tayang di saat Paus sedang sakit. Iya. Banyak orang memprediksi mungkin secara Iya. usia tidak lama lagi, jadi konspirasi-konspirasi Iya. itu timbul. Nah, The dan Simpsons itu ikut meramal. Box office Betul. 300 kali atau persen begitu ya. Betul, sekian ratus Dan persen. betul. Jadi artinya meraup untung gara-gara Paus secara mati komersil. ini. Secara komersial. Ditambah Netflix lagi, orang Iya, Netflix rewatch Two Popes. Betul. Rewatch yang belum tahu nonton, Iya. yang udah nonton Nah, lagi. film yang lama seperti apa isinya The Popes ya. Dua paus ya. Two Popes. Two Popes ya Two itu. Popes. Juga jadi Naik laku lagi. lagi. Gitu Nah, ya. ini Conclave untuk kita umat Katolik pahami nih, Pastor. Sejauh mana sih kita boleh menyikapi Conclave itu apakah sesuatu yang urgensi? Seberapa penting untuk kita yang kategorinya umat? Apakah kita boleh mendukungkah? Apakah kita hanya mengikuti? Ya. Posisi umat di mana nih di Conclave ini, Pastor? Conclave ini posisinya apa ya? Umat ya menyerahkan kepada, ya berarti kan ini mereka ini adalah Dewan-dewan ya, gitu. Dan dipilih Tuhan ya. Jadi ada uskup, kardinal yang serahkan kepada mereka kan. Kita menerima saja. Mendoakan Umat menerima. juga Ya mendoakan dalam arti supaya sungguh-sungguh karya Roh Kudus yang bekerja, yang bukan karena politik atau tekanan media sosial kan. Itu yang diinginkan ya. Oke. Dipilih yang terbaik itu. Ya, dan Umat bahkan yang berdoa. uskup juga tidak boleh ikut. Yang ikut itu adalah Oh iya, kardinal ya. kardinal. Hanya Kardinal pun kardinal. hanya terbatas jumlahnya. Ya. Yang sekarang berapa? 135 Ya, nih 135. Dan itu katanya sah kalau 2/3-nya Iya. memilih calon yang sama. Quorum voting kan memang Iya. 2/3 jumlah Iya. peserta tadi. Berarti berapa Son? 80 something. Ya, 90. 90. 90. 90. Ya. Dan yang umur 80 tahun tidak boleh ikut meskipun dia kardinal. Oh, Dan masih di berjalan bawah ini. 80 Iya. tahun ya, di bawah. Di atas. Di atas, Pak. ya. Ha. Karena faktor usia. Bukan, Iya. jadi yang ikutan yang di bawah 80. Iya. Sedangkan lu Paus Fransiskus terpilih di usia 76 kalau nggak salah I ya. think so. 70. Iya. Iya, iya. Lumayan, makanya lumayan. Sekarang Iya, 80 13 tahun. 88. Ya. Yang termuda sekarang 67-an ya. Agle itu 67-an. Pastor, Conclave saat kita tahu umat posisinya adalah ya kita doakan semoga doakan. ada peran Roh Kudus di sana. Iya. Tapi untuk teknisnya, ini tuh sesuatu yang walaupun di ruangan tertutup terkunci secara terminologi dan kita memang tidak tahu ada kejadian apa di dalam, tapi setransparan apa sih Conclave ini untuk diberitakan ke umat sebenarnya? Ya, ini yang pertanyaan yang memang paling dahsyat itu. Pertama itu kan tahu sendiri zaman sekarang kan media sosial ya. Iya, betul. Semuanya serba IT gitu ya kan ya enggak? Ya, belum hacker-hacker. Apakah memang Black campaign zaman juga bisa. sekarang masih ada tembok gitu kan? Apakah meskipun dikunci tadi ya sebuah gedung, apakah itu juga masih perlu? Bukankah semuanya serba tembus, semuanya serba terbuka? Atau Tembok aja bisa denger ibarat gitu iya ya. gitu kan ya enggak. Artinya bagaimana media sebenarnya sudah menguasai dan apakah itu juga sudah menerobos ke paus-paus gitu kan. Apakah masih ada rahasia gitu loh. Kan itu ya pertanyaannya ya. Dan kalau itu benar kan kita mengatakan sebenarnya
tidak ada yang namanya tertutup ya, sudah terbuka ya, kan gitu ya. Iya toh. Lalu perjalanan di dalamnya itu seperti apa? Barangkali ada yang pernah bisa cerita? Oh atau itu sih Pastor- ya pasti ada. Pasti ada. Ya, termasuk yang dalam film Konklav itu ya itu kayak begitulah gitu Gambarannya. ya. Gambarannya ya. Artinya itu kan kardinal yang dulu pernah ikutan ditanya lalu kayak apa ya kayak begitu gitu ya enggak. Mungkin ada yang belum nonton nih paus lagi pastor. Pemilihan paus ini. Apakah akan jadi Paus Fabi? We will never know. Ya ada Paus Fabianus yang tahun 250 loh ya. Mati sebagai martir. Waktu itu masih Santo gitu kan. Nah, ini kita bicara konklave. Mungkin ada yang belum tahu Ya. secara gambaran. Konklave ini adalah proses pemilihan paus diikuti oleh para kardinal perwakilan seluruh dunia. Di bawah 80 tahun umurnya? Betul. Jangan pakai kata mewakili seluruh dunia, enggak itu ya pokoknya gereja semua representasi dari gereja yang dimana kan paus memilih kardinal kan bukan karena berdasarkan karena regional, negara. bukan Betul, ya, benar-benar. Jadi kardinal-kardinal yang ada di seluruh dunia itu berkumpul Iya. untuk mencari kembali siapa paus yang akan menggantikan Begitu. yang terdahulu. Prosesnya sendiri berlangsung di mana? di Kapel Sistina itu yang ada di Kapel Kolva itu. Sistina. Iya, Di Vatikan ya pasti ya, di Vatikan. jadi di dalam kapel itu. Ya, yang Sony nggak ke sana sih itu lah tuh. Saya baru mau gini udah ke sana. Oh, sudah. Mohon maaf. Baru mau sombong. Mohon maaf. Udah ke sana, tapi dia lupa yang mana. Di sana tuh nggak boleh foto. Oh, nggak boleh masuk foto. ke sana memang diarahkan sama petugas. Di sini Oke, nggak boleh. oke, Tapi oke. ada aja tuh orang-orang yang looksnya seperti orang kita ya pas Iya, Ramadan. iya, iya. Ceklek. Ya. Jadi memang di atasnya kan gambar lukisan Leonardo da Vinci kan. Ya. Jadi prosesnya di sana. Michelangelo sorry bukan Michelangelo. bukan Da Vinci bukan. Michelangelo. Ya. Michelangelo. Ya. Nah, itu tuh prosesnya di dalam Di kapel dalam itu. kapel itu. Ya, ada Semuanya satu berkumpul, ruangan. Ya. disiapkan. Ya. Oke, dan rundown-nya. Maaf ya, kita kan orang lapangan, MC mau nih, anak MC. anak event. Ya, mungkin yang perlu dikasih tahu ya mungkin yaitu bahwa kayak apa sih waktu pemilihannya. Nah, pemilihannya itu saja tidak seperti pemilihan umum yang kita sekarang ini gitu ya. Pemilihnya itu model kalau misalnya kita dalam kelas ya, lalu memilih ketua umum, seluruh kelas itu memilih nama siapa Voting. Si calon presentasi biasanya. Tidak ada Ini nggak presentasi. ada. Ini berdoa. Jadi semuanya ini sungguh-sungguh karya Roh Kudus begitu ya. Mohon maaf Tidak ini ada yang kalau kampanye. kalau ya. saya ngebayanginnya adalah presentasi. Nggak ada. Nggak ada. Jadi di Aneka sudah pada kenal, sudah pada tahu. Waktu itu masalahnya kan apakah saya kenal gitu dengan satu yang lain ya. Ya. Nah, saya berdoa baru kemudian diberi kertas yang sekarang pilih satu nama. Yang buka konklave siapa itu? Yang memimpin. Ada pemilihan sebelum dimulai ada 3 orang yang mengurus tadi. Jadi misalnya membagikan kertasnya atau apalah teknis lah itu Oke, Mbak ya, oke. nggak sangat penting ya. Oke. Ada namanya tapi saya lupa itu ya. Nanti ketika sudah dipilih ya dari nama itu, nah sekarang sampai ke 2/3. Oke, sebelum masuk ke sana, Pastor. Sekarang sudah ada gembar-gembor beberapa nama nih di media. Apakah itu akan berpengaruh atau gimana secara teknis? Orang boleh, misalkan saya mencalonkan satu orang, siapapun boleh mencalonkan siapapun gitu, Ini sebut nama juga nggak apa-apa nih, Pastor. Ya tadi kan saya mengatakan sekarang media sosial di luar tadi ya bisa menekan, tapi juga apakah ditutup dengan tembok para kardinal itu tidak terpengaruh gitu ya. Kita bisa tahu di dalam juga bisa tahu di luar kan. Ya. Dalam arti media mengatakan ada nama-nama yang populer gitu kan ya. Iya. Misalnya seperti apa Kardinal Tagle dari Filipina. ya, dari Italia ya, Piero Paulin ya, Pausin sorry, lalu Kardinal Sarah dari Afrika ya, Ghana. Berarti 3 tokoh yang boleh bilang mewakili kubu itu. Kubu istilahnya konservatif Sarah, kubu liberal itu Tagle gitu ya. Dan mungkin beberapa tahun ke belakang secara popularitas banyak yang dilakukan oleh beliau-beliau ini. Misalkan orang sering dengar namanya justru itu. Apa gitu. Jadi pasti mereka masa sih nggak tahu gitu kan ya. Ini umat barangkali ada yang belum tahu juga. Jadi memang ternyata di kalangan para kardinal ini juga punya paham masing-masing ya, Pastor ya. Ada yang liberal, ada yang memang karakternya, ada yang memang konservatif, jadi mengacu ke hukum gereja dan lain sebagainya. Ada yang moderat di tengah-tengah nih. Jadi masing-masing kardinal ini tanda
kutip mereka punya gayanya sendiri. So dikumpulkan dalam satu ruangan dan ini menjadi satu momen untuk penentu siapa paus berikutnya. Dan para kardinal ini pasti akan punya latar belakang yang berbeda nih. Misalkan ada yang dari Afrika, dia punya concern di negara saya nih sedang seperti ini nih, maka saya membutuhkan misalkan saya membutuhkan karakter pemimpin yang seperti ini. Makanya memilihnya tuh bisa kemana-mana orang tuh ngelihat karakter kardinal yang lain ya. Berarti balik lagi ke apa pemetaan dari media nih. Berarti media makan ada unsur jualannya dia juga buat exposure kan. Angkat si A, angkat si B, angkat si C, bahkan juga mungkin maaf ya. Saya pernah lihat ada yang mengangkat salah satu kardinal yang jadi kandidat. Ternyata dia menyebutkan ataupun juga bernyanyi lagu Imagine. Oh iya tahu. Tagle juga menyanyikan itu. Ya Tagle ya maksud saya itu. Itu kan juga godogan media nih dalam artian. Ya kalau ngomongin as a Filipino nyanyi mah udah hari-hari biasa gitu loh. Tapi malah jadi diambilnya yang sisi negatif. Tapi ada sisi positif juga yang diangkat. Pastor mau ngomentarin apa nih tentang fenomena yang ada di media massa? Ya mungkin tadi masih ada hubungan pertanyaan Sony itu bahwa apakah berpengaruh ya yang tadi media dari menunjukkan sisi negatif dari kardinal XYZ tadi ya atau positif XYZ berpengaruh gitu kan. Nah, yang saya mau ingin pertanyakan perkara kan apakah para paus itu tidak gaptek atau tidak juga selalu menggenggam media ya. Kayak saya saja, saya sebagai Fabi yang bukan kardinal, bukan uskup ya. Saya juga kan orang yang tidak selalu pegang nonton yang gitu-gitu gitu loh, ya enggak. Benar-benar. Emang para kardinal itu cukup keep in touch dengan teknologi tadi gitu ya. Itu pertanyaan. Kalau tidak berarti kan tidak berpengaruh itu. Iya benar-benar. Dia hanya berkenalan Sony itu kayak gitu karena saya kenal atau tahu dalam arti itu. Tidak bukan karena media gitu loh. Iya. Kalau lebih lagi ini karena berdoa ya, siapa Tuhan gitu. Kayaknya sih intuisi saya Sony misalnya itu kan dari doa bukan dari pengaruh media gitu loh. Tapi kalau maaf nih ini nanya nih kan namanya kardinal juga manusia ya. Ada gesekan nggak sih antara kardinal biasanya di satu dengan yang lain? Beda pemahaman lah. Dari film Conclave kan ada konflik film itu kan fiktif. Walaupun sentuhan pendekatannya ada di sana. Nah tapi konflik yang terjadi di film itu kan sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin dan juga dalam film itu tuh seperti saya akan mengatakan itu mirip loh gitu ya. Yaitu bahwa konklav itu seakan-akan berikhtiar untuk menggagalkan Kardinal Tagle. Tagle. Bukan ini yang film ya, Bapak Ibu. Ini salah dulu. Jangan bener ya. Jangan dipotong. Kardinal Tedesco Tedesco yang konservatif, yang anti-Islam gitu, yang pokoknya yang namanya radikal lah gitu ya. Jadi para kardinal juga tidak setuju. Iya. Apakah itu dalam film mungkin karena media atau apa gitu ya, mungkin saya terjadi ya. Pokoknya berikhtiar supaya menggagalkan itu. Maka ada intrik-intrik. Maka saya bisik-bisik pada kardinal ini tuh, jangan pilih dia ya karena ini, jangan pilih dia itu, ada gitu. Ada sisi manusianya. Itu dalam film misalkan itu. kita ngomong di dalam nggak mungkin nggak ada intrik. Pertama kita nggak tahu kejadian di dalam. Bisa aja misalkan kardinal A dan B berteman. Mereka berdialog, berkomunikasi untuk saling mempengaruhi sangat mungkin. Bisa. Karena kita nggak tahu. Misalnya ketika sedang ke toilet gitu ya, tadi sedang memilih gitu ya. Pipis sama pipis nih. Bro. Siapa bro? Bro gimana sih? Kenapa bro? Sisi manusiawinya gitu ya. Soalnya kan kalau pemilihan paus itu nggak pakai sistem luber. Langsung umum bebas rahasia. Yang dipilih boleh nolak nggak? Boleh. Sekarang saya mesti nodi gitu. Pas dibacakan nodi nggak mau. Saya udah baca ritual karena saya liturgi, jadi saya baca ritualnya kalau sudah ada terpilih itu ya. Ada pertanyaan itu. Bersediakah gitu ya. Nanti kalau bersedia, siapa nama yang kamu pilih untuk paus ini gitu. Oh, berarti masing-masing kardinal sudah harus mempersiapkan dong. Kalau terpilih ya. Bukan kan gini, kalau terpilih ditanya langsung suruh nyiapin nama kan agak PR ngedadak ya. Apakah kardinal yang masuk ke dalam ruang konklav itu juga memang sudah mempersiapkan satu nama? Andai kata dia dipilih ya. Misalkan Pastor Fabi Pastor Fabi akan memilih Fabianus lagi misalnya boleh gitu. aja gitu. Itu setelah tadi terpilih harus masuk dulu ke ruang namanya ruang air mata gitu ya. Kamar air mata. Jadi di sana tuh menangis istilahnya ya. Jadi merenung karena dipilih, berarti Tuhan saya dipilih gitu kan. Kunaon urang Tuhan. Betul gitu kan ya. Nah, baru nanti dalam liturginya tadi itu. Jadi mau gitu, kalau mau sok namanya siapa gitu. Oh, artinya
prosesnya ini tidak sesimpel yang kita pikirkan hanya dengan kepilih nih 50 dari 150 orang memilih si A selesai gitu. Selesai, Konfliknya akan langsung banyak di, ya. apa namanya, Langsung bakar asapnya. asap putih gitu. Karena dia. bisa nanti ditanya dulu. Tanya dulu. Kalau tidak bersih, ada nggak sih sejarah bahwa Nah ini seorang paus terpilih secara saya voting? tidak tahu. Mungkin ada tapi saya tidak tahu ya. Tapi tidak kalau diinfokan juga, kan? kalau kardinal yang menolak ada. Hah? Ada kan jadi waktu itu paus? bukan maksudnya diangkat jadi kardinal tapi iya, menurunkan niat ada menolak toh. menjadi seorang Ada di kardinal. mana? Hihiu. Hiu. Hiu. Ada ceritanya Ada. ya. Saya nggak tahu itu lah. Masa? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak tahu. Iya. Dan nggak apa-apa karena memang itu diperkenankan untuk menolak. Untuk benar. Jadi diperkenan untuk paus ya. Walaupun mungkin pertanyaan, kalau namanya ketaatan dan ini pilihan Tuhan, Ya, kenapa kenapa menolak? Betul. Gitu. Seperti yang terjadi waktu lagi Paus Fransiskus sebenarnya dia juga tanda kutip bahkan bukan nggak unggulan ya. Iya. Bukan unggulan, itu non unggulan Iya. Paus Fransiskus. Saat itu. Nggak ada yang tahu namanya sebelumnya ibaratnya gitu Iya, kan. iya. Tiba-tiba di luar prediksi mengalahkan orang-orang yang memang tadinya digembar-gembar Dinominasi, media. jadi yaitu paus. Kardinal Martini dan Benediktus ke-16 ya. Oke, nah. Waktu itu ya. Lantas pemilihannya sendiri, Romo, ini tuh kalau kita ngomongin pemilihan biasanya kan ada musyawarah, ini Indonesia style ya, musyawarah mufakat kalau nggak ada Yoi. voting nih. Tapi kan ini kan langsung diberikan vote. Ya, Artinya gitu. teknis pemilihannya adalah menuliskan nama dalam selembar kertas. Ya. Nah, apakah mengikuti cara pemilihan yang umum quorum 2/3 peserta Ya itu tadi. dari Jadi berarti kalau terpilih 2/3 langsung terpilih. otomatis. Tapi ditanya lagi dulu mau apa enggak? De facto enggak itu ya, seperti yang tadi Francis tadi kan tidak langsung gitu. Jadi masih ada 2-3 fase berikutnya. Sehingga sampai kepada Paus Fransiskus Ya. 2/3. Oh, oke. Berarti let's say kalau sekali proses nih bagi-bagi ketemu 2/3 si A, Ya udah, otomatis. ya udah. Oke. Tinggal ditanya mau atau enggak udah Ya gitu kan. nanti ada dalam ritualnya ya. Dalam ritualnya. Oke, kalau enggak skenario kedua. Si A dan si B punya nilai yang sama. Ada 3 calon nih misalkan. A, B nilainya sama. Maju ke babak berikut Babak atau enggak nih? berikutnya atau bagaimana? Enggak, di nol lagi, mulai dari nol nol lagi. lagi. Nol lagi. Bukan karena saya harus pilih dia atau enggak. Pokoknya mulai Jadi dari nggak ada nol aja. kandidat, semuanya Tidak ada semua berhak kandidat jadi lagi. kandidat. Oh, tidak ada kandidat. Nah, itulah katanya yang Oh, peran iya. Roh Kudus Roh bekerja. Karena kita akan proses berpikir lagi para kardinalnya. Oh, berarti mungkin saya harus ke sini, ke sini itu berdoa. Tapi kebayang Son kalau kita yang jadi kardinal ya orang-orang model kita gitu ya masuk ke konklav parapkeun we si Sony gitu. Pilih si Sony karena pengen ngerjain di dia dalam film gitu loh. Konklav tuh dia sendiri memilih loh. Saya lupa namanya tokoh itu ya. Memilih nama sendiri. Saya Oh, karena ada yang Iya ambisi. itu dalam film tadi. Dalam Dan itu film. bisa jadi terjadi ada. Iya. Dan tidak ketahuan Iya juga kan who ya? knows, Nggak ketahuan juga. Iya, berarti Iya. melawan Roh Kudus bukan bukan pilihan Roh Kudus, pilihan diri Balik sendiri. lagi kardinal kan juga manusia ya. Iya, Jadi kayaknya kalau misalkan dia enggak maksudnya yang namanya kemanusiaan, egonya muncul bisa jadi kan Oh, bisa, tiba-tiba. bisa. Kayaknya saya yang paling layak di Demi sini. tadi demi menyelamatkan gereja ya. Ya. Misalnya daripada dia jadi kardinal, rusak ini udah gua aja lebih pinter kan. Bisa jadi. Bisa. Itu artinya memang para kardinal ini tidak sembarang ya. Artinya kan mereka yang akan punya suara untuk memilih siapa Ya. pemimpin tertinggi gereja Katolik berikutnya ya. Dia berarti para kardinal juga harus punya visi. Nih kalau saya milih ini impact ke dunia Iya, harus ini. itu pasti. Makanya sekarang semangat para Iya. Betul. Mas, ini deminya bukan demi diri sendiri, bukan demi Bukan. karena dari Afrika, dari Asia, bukan dunia, Katolik gitu. Kalau misalnya salah pilih, Katolik rusak. Gitu. Betul. Tapi kan berarti kalau gitu Son kita juga harus bersyukur karena Ya. kardinal kita Ignatius Suharyo juga ada di dalamnya. Iya. Bisa jadi pemenang bisa Ya, jadi. bisa. Betul. Why not? Ya. Tapi kan yang jadi menarik adalah saat ada bumbu-bumbu di luar konklav ini sendiri kayak yang tadi Last Pope, Ramalan-ramalan. Nostradamus, Black Pope. Bahkan ada yang menarik apa kemarin saya lihat ada situs judi online. Apa itu? Situs judi online betting siapa yang akan jadi the next pope. Oh ya. Waduh. Ada beberapa nama-nama nama. gitu. Tapi yang populer kali ya, yang populer. ya. Dan orang-orang disuruh untuk betting di situ. Oh. Gila gue bilang ya. Wah, itu menarik Sampai ya. pemilihan paus aja ada judi online nih coy. Saya nggak tahu. Judol. Nah ini kan bumbu-bumbu lainnya adalah ramalan. Kalau Ya. kita bilang nih ya, Ya. Black Pope, Ya. paus berkulit hitam pertama. Betul. Kemudian yang gue dengar
ada kalau paus berikutnya Ya. belum ada yang berani menggunakan kembali nama Petrus. Oke. Karena yang gua baca itu adalah last pope, karena dibuka oleh Santo Petrus, ditutup oleh Paus. Yeah. Makanya Petrus kan juga. dari sekian ratus katanya belum pernah ada kembali menggunakan Petrus II. Atau Peter. Peter, karena sesakral itu. Iya. Nah, bumbu-bumbu gini tuh untuk gereja Katolik tuh jadi apakah harus menjadi concern atau itu mah Ya pasti itu pandangannya Pak. gimana Ya sih, oke, pasti? itu namanya pasti juga yang lebih sifatnya konspiratif ya. Hanya bahwa tadi yang dikatakan Sony berhubungan dengan namanya Petrus tadi ya. Menariknya gini, konspirasi itu dia diramalkan oleh imam dari Irlandia. Wow. Saya tiba-tiba lupa nama orang itu ya. Yaitu bahwa dia punya ramalan. Ramalan ya, ini sifatnya ramalan. Oke. Walaupun sebelumnya juga dia punya ramalan yang benar. Terbukti. Nah, The Last Pope itu tuh akan namanya tuh Gelarnya Petrus itu, dan Petrus Romanus ya bahkan ya. Malaiki ya. Ramalan dari Maleaki gitu ya. Iya. Orang suci dari Irlandia. Iya. Yang nanti setelah Paus Franciscus ini dan berarti tahun ini nih, yaitu kalau dipilih namanya Petrus Romanus gitu, maka berakhir itu yang terakhir udah habis gitu. Dan namanya Petrus itu saya berpikir namanya Piero Parolin itu kan Parolin itu kan jelas namanya Piero, berarti yang terakhir udah kiamat sudah gitu. Waduh. konspiratifnya ke sana. Konspiratif gitu Betul. ya. Tapi gitu-gitu lebih baik kita doakan ya. Betul. Karena kita nggak pernah tahu. Iyalah, Di- untuk rame-rame di lah kitab mistik suci gitu. juga dikatakan kan nggak ada yang pernah tahu. Nggak tahu. Tapi karena ini yang menarik karena datangnya dari gereja Katolik. Iya, dari gereja Jadi kayak ya. wah. Ya. Ini Bukan dari tadi saya- Nostradamus gitu. Dari tadi saya sibuk cari ramalan Nostradamus ya. Katanya nih 4 baris yang diklaim meramalkan masa depan terutama peristiwa bertemakan bencana. Syairnya tidak dianggap jelas. Di antara syair-syairnya ada pula yang merujuk tanda kutip nih kematian paus yang sangat tua. Jadi banyak mengaitkan kata-kata ini dengan kematian sangat tua. Paus Franciscus Franciscus. karena meninggal tua lah ibaratnya Iya, gitu betul. kali. Karena bukan karena sakit yang ekstrim atau kecelakaan atau apa kan. Iya, Memang karena meninggal tua. sakit Iya, aja karena sakit tuh sepuh gitu. Ini banyak yang jadinya Iya. lari ke sana. Apakah ini akan jadi The Last Itu The Last Pope Pope, dan ya. lain-lain. Lalu juga memang katanya ada juga yang bilang paus terakhir segera muncul katanya. Waduh, ya kan. Terus ada yang bilang katanya pausnya ini akan datang dari negara dari belahan dunia yang tanda kutip iya. asing, entah berantah gitu. Makanya- salah satunya mungkin yang Afrika tadi, Afrika. yang nggak Asia. pernah dan Asia. Dan Asia. Makanya nama Tagle muncul nih. Tagle muncul. Karena setelah diambil-ambil nih rumus-rumus Iya, konspirasi iya, yang mengarah ke beliau. Tagle. Ditambah lagi katanya beliau gaya dan cara bekerjanya sangat mirip dengan Paus Franciscus. Ya, itu itu juga dia. salah satu poin plus tuh. Jadi kayak suksesor ya kalau begitu Suksesor. ya. Tapi kan yang gua lupa kadang ya saat ada hal-hal seperti ini terpilih paus baru nih maka akan jadi last pope segala macam. Kan nggak lantas terpilih terus besok kejadian ya. Bisa aja setelah masa kerja 20 tahun. Bisa jadi. last pope ini kan bukan Menghancurkan hari gereja pertama Katolik kerja. ya. Bukan Bisa. hari pertama kerja. Bisa. Aja nunggu mana nih nggak ada nih akhir zaman. Ya, Bisa ya. aja tahun Ya, ke-20 ya, ya. beliau bekerja. Betul. Ternyata Nggak ada dia yang panjang umur, Son. Nggak ada yang tahu. 30 tahun dia menjabat kan bisa jadi. Pak Sur, kalau gitu umat boleh nggak sih berpikir liar seperti ini atau karena kita tidak benar-benar untouchable. Selaku umat kita hanya bisa nonton, ngikutin, Ya. nunggu hasilnya Nerima dan aja ya. didoakan gitu. Hal-hal seperti ini membuat iman kita jadi seperti apa nih, Pastor? Boleh goyang kah atau malah semakin dikuatkan? Harus seperti apa kita ngeliat yang gini-gini, Pastor? Nggak tahu, saya berpikir sebagai pastor ya. Ya kita kan Katolik tidak bisa tanpa paus gitu kan ya. Ya. Taruhlah sekarang kalau tadi paus tadi tidak menjadi jangkar dari iman kekatolikan, ya kita kan jadi liar kan, jadi bubar gitu maksudnya Iya, ya. iya. Jadi memang betapa keinginan kita tuh tetap terpilihnya yang bagus ya. Kalau bagaimana yang terjadi ya, pemilihan terjadi jelek gitu ya, buruk ya. Dalam sejarah sudah ada, misalnya Borgia itu yang terkenal ya, yaitu bahwa paus itu ternyata punya anak gitu toh ya, paus itu ternyata punya istri ya, Wah. macam gitu, ya punya Lembaran itu anak, betul pernah ada ya? pernah ada gitu. Nah itu bagaimana umat kan, ya berarti memang kan mengatakan bahwa ini bukan gereja Katolik yang kudus gitu kan. Tapi akhirnya itu saja kekuatan Tuhan selalu akan memberikan yang terbaik gitu ya, entah
kemudian ada pemilihan lagi yang bagus ya, ada orang-orang suci maksudnya gitu ya. Iya. Artinya keinginan kita dalam doa kita gitu Ya, kan. kita doakan saja kan. Hanya kita level itu nggak gitu bisa kan. ngapa-ngapain. Toto datang Iya. ke sana buka pintunya. Siapa lu? Kepo dong. Ya, nggak bisa demo lah maksudnya kita nih Iya, nggak bisa kita berdemo. doakan saja. Video call. Pastor, ini ada nubuat isi nubuat para paus katanya gitu. Ternyata tadi Malaki yang disebut itu Iya, Malaki. dia santo ya. Iya, Santo. Santo Malaki ya. Dianggap sebagai pencipta nubuat para paus yang memuat 112 frasa pendek dan samar. Konon menggambarkan setiap paus di masa mendatang sampai hari penghakiman. 2027. Nah lu. Nah, Iya, jadi ya. ya. 2027. Ya, ini salah satunya adalah dalam penganiayaan terakhir terhadap gereja Roma Suci akan berkuasa Petrus dari Roma. Mohon Iya, maaf tadi Petrus Pietro orang mana? Romanus. Iya, dari Italia. Iya. Pietro orang mana? Orang Italia kan? Italia. Iya. Makanya konspirasi Petrus itu dari Roma. Nah, itu mengawali dengan Petrus, mengakhiri dengan Petrus. karena datangnya dari Maleaki ya, yang Ya. memang dikatakan sebagai Yesus Maleaki. Perjanjian Lama. Malea. Karena Yesus Perjanjian Lama ya. Yesus Perjanjian Lama kan, karena beliau datang nggak out of nowhere, Iya. tapi menjadi orang hebat, orang suci, menghilangnya pun tidak mati gitu. Jadi kayak waduh, kok deg-degan. Iya, deg-degan. Dan Black Pope itu juga jadi masalah juga. Jadi kan Iya. misalnya ada Black Pope, ya berarti kan Kardinal Sarah Iya, iya. yang sangat konservatif. Memang yang gitu, yang kan, ya. dari Afrika cuma beliau saja Ada atau 3 yang lain. Ada Ada tiga. dari Ghana, dari Nigeria, apa satu? Betul. Ada Soalnya lagi ya. kalau kenalan kita yang pastor dari Afrika baru satu yang pernah datang ke sini ya. Pastor siapa itu namanya siapa kemarin? itu? Oh tapi itu kan pastor ya? Pastor. Pastor ya? Pastor. Oh iya ya. Oh gue belum ada. Ada. Oh, ada ya? Remakle. Ya gue nggak ada. Oh lagi di sana. Ya, lagi dulu. Oh iya, Pastor Pastor. Remakle. Apakah paus yang terpilih ada nggak pihak yang boleh menyatakan keberatan? Apabila seorang paus terpilih, Komplain. Pihak pihak apa? siapapun, Oh, apakah umat. umat Oh kah? iya, ya, yang Paus Fransiskus ini saja terbelah kok. Ada gereja Katolik yang tadi sebut saja konservatif ya, Ya. melawan Mengajukan Paus. keberatan. Dan ada juga kelompok yang namanya anti Pope ya, anti Paus, Katolik Oh. anti Paus, bukannya di luar gereja Katolik. Anti, kami tidak menerima. Gitu. Bahkan sampai ada yang mendirikan K-pop. Wah. Ya, artinya istilah bahwa nanti kemudian akan bisa menjadi skisma, memisahkan diri kan berarti penolakan kepada Paus yang terpilih. Bisa, Tapi bisa. menolak ini dalam artian gimana, Pastor? Benar-benar melawan Ya, saya atau tidak mau memang lagi menerima Paus sebagai pimpinan apa namanya Tertinggi. gereja Katolik tertinggi. Lah, gitu terus ya. gimana dong Padahal mereka? itu umat Katolik. Iya. Kan harus ini ke paus juga ya. Maksudnya Iya, kalau iya, secara iya. Justru itu yang tadi bilang apakah ada yang protes se-ekstrim itu gitu. Berarti kalau gitu bisa Ya. jadi melepaskan diri dari gereja Katolik dong? Iya, Ekstrimnya tadi gitu. disebut skisma tadi gitu ya. Kalau yang tadi masih juga marah atau benci gitu banyak, termasuk juga satu kardinal namanya Kardinal Burke ya, yang dari Amerika ya. Apapun yang dikatakan oleh Paus Fransiskus itu dia tidak setuju. Dokumen-dokumen dikeluarkan misalnya tentang LGBT yang dimana boleh memberkati itu ya. Kardinal Burke saya tidak mau menerima ya, termasuk juga 2 yang dari Afrika tidak menerima. Sarah itu termasuk tidak menerima. Oh, Berarti itu menolak kebijaksanaan Paus dan menolak Pausnya. Saya sih kayaknya Paus ini enggak kayak gitu. itu terjadi. Itu terjadi dan itu pada diri Fransiskus ya yang kita kenal siapa dia gitu. dan banyak orang yang sangat salut sama paus yang ini ya. Gitu. Yang sangat salut aja banyak yang benci gitu maksudnya. Iya, Sehingga iya. pertanyaan Sony tadi bagaimana kalau ada yang memang tidak disukai? Ya mungkin bisa terjadi. Tapi ada upaya untuk menggagalkan dalam konteks pilih ulang gitu. Nggak ada upaya Nah, itu itu ya. nggak bisa itu. Oh, ya. jadi memang sudah yang terpilih di Iya. konklav mutlak. Ya, Oh. bahwa pertanyaannya apakah mungkin tengah jalan tiba-tiba mengundurkan diri ya, seperti ya ini sorry itu saya bahwa apakah Paus Benediktus ke-16 juga karena desakan dari kelompok yang tadi tidak suka dengan Paus Benediktus ke-16 supaya segera diganti. Yeah, I think so. Bisa Sangat jadi. Itu yang ada dalam film Two Popes. Two Popes ya itu. Tapi kalau pada faktanya hasil konklav mutlak ya. mutlak. Tidak akan ada upaya misalkan gimana setuju enggak. Terus ada umat keberatan Nggak ada. bisa itu Ini terima. paus kita yang Ya. baru. Saksi sah. Langsung umumkan habemus papam gitu kan ya. Oh, itu artinya apa? Kita sudah punya paus. Kita punya paus baru. Apa tadi istilah Latinnya, Pastor? Habemus Habemus papam. Kita Habemus punya paus ya. ditandai dengan
asap putih. Asap putih. Itu teh bikin asapnya dari apa sih Pastor? Kepo lu? Ada kimia yang Ada ditaruh kimianya. gitu. Ayam, Kertas-kertasnya dibakar dikasih kimia. Tapi yang menarik, ya ini menarik loh ya. Pada waktu Paus Fransiskus itu nggak putih loh, abu-abu. Abu-abu. Kan ada harusnya hitam atau putih ya. Hitam tuh belum terpilih. Putih itu berarti vote terpilih. lagi. Nah, ketika yang punya Paus Fransiskus itu abu-abu warnanya, nggak sangat hitam teuing atau nggak sangat putih teuing. Kayaknya kimianya dari pasar Cihaur Gelis yang ini. Nah, itu para pengamat komentari itu gitu. Lihat tuh, itu aja pemberitahuannya. Ini gitu. abu, kayaknya Iya. ragu ya orang-orang yang tahunya Ragu. putih. Lah. Iya gitu. Iya, tapi itu pernak-perniknya lah. Iya, Karena itu pernak-perniknya. teknis yang di dalam ruangan. Nah, Mo, kalau proses pemilihan pastor itu kan penandanya adalah asap ya. Hmm. Setelah itu terpilih, itu seremonial berikutnya harus langsung diikutin tuh. Maksudnya terpilih, umat menunggu biasa di depan basilika nih. Langsung setelah itu kan muncul. Ya. Itu ritual yang satu rangkaian gitu ya, Moy? Jadi tadi sebelum diumumkan Habemus Papam tadi ya, tadi saya katakan ada tadi tanya proses nama tanya. tadi, Ruang air Dan mata dulu. Ya, ruang Fit air and mata proper dulu nih. betul. Dan ada ritus yang membacakan teks dalam Injil tentang apakah kau Petrus mencintai aku? Gitu ya. Tahu kan ya, 3 kali itu ya. 3 kali. Nah, Injil itu tuh menjadi Injil yang harus dibacakan Oh. Untuk paus baru. untuk Paus baru itu gitu ya. Beban. Gua Karena apa? Makanya ada ruang air mata, Bro. Iya. Karena sekarang ini pengganti Petrus itu. Iya, gitu. karena pengganti Petrus. Iya. Karena Petrus itu adalah paus yang pertama begitu. Iya. 3 kali menyangkal sebelumnya bilang aku bunuh yang berani deketin kamu Yesus. Nyangkal juga. Petrus Makanya nangis loh ditanya, waktu itu kan, nangis. dia nangis makanya itu ruang. Ritus itu dilakukan Ini dilakukan. Nah, dalam setelah, 1 hari itu. ya dalam setelah terpilih tadi ya, gitu. Nah, sorenya atau apa saya tidak tahu, itu kan tergantung harinya. Bisa juga besoknya. Baru kemudian diumumkan. Kalau Nah, asap putihnya duluan berarti dong. iya. Asap putih Itu kan dulu dari dalam ruangan. ya? atau enggak asap- dong, kan ini setelah ritual beres dulu. ritual Kan nanya, dulu. kan Oh. nanya, Beres kau mau semua. nggak gitu kan? Oke. Namanya siapa? Nah, Kan gitu iya. ya. Beres ritual baru umumkan. asap putih baru harus Iya. papa. Itu kalau kejadiannya tuntasnya malam itu tetap Asap putih. Nah, ini saya nggak tahu. Belum Apa pernah ada. terjadi. Ini Nggak ada. tahu. Ini ada. Saya nggak ingat. Ini tadi gua Sampai searching malam gitu. di Google gitu ya. kalau itu ngambil yang full day package. Kalau malam atau siang saya malah tidak punya apa Ada pikiran ya. ini ada gambaran malam nih, Son. Jadi beresnya malam. Ini malam kan? Oh iya, langitnya gelap ya. Langitnya gelap gitu. Jadi Tapi ini sangat- gua nggak tahu apakah Kapel Sistina atau pabrik tekstil. Kayaknya lu pastiin dulu deh. Ya kan di Sebelum kita Google. bahas. Kalau di Google Sebelum kita bingung. bahas. Iya, saya itu nggak tahu tuh. Gitu. Oh, Oke, artinya itu harus segera. Berarti Iya. kan? Harus segera. Kalaupun katakanlah kita berandai-andai, terpilihnya pagi siang maka sorenya sudah diumumkan. Iyalah, segera. Kalau terpilihnya malam misalkan ya mungkin besok mungkin ya. Ya kalau ada pemilihan, masih ada pemilihan pada sore hari atau malam hari tadi yang terpilih begitu ya kan. Ya malam itu saya tidak tahu ya jam berapa ya. Tapi bahwa ketika dilangsungkan dengan ritualnya dan kemudian apa tadi asap dan pengumuman, iya dong. Pastor, berarti kan kalau gitu, kalau kita bayangin dari kejadian yang diceritain ya, pasti ada waktu tertentu mereka untuk menulis nama di kertas, sisanya merenung. Apakah hanya merenung saja atau memang ada doa yang Berdoa dipanjatkan? karena tadi konklav itu retret loh ya. Retret ya. mengunci Doanya tuh diri sudah dan- disiapkan atau? Ya secara ritualnya mereka kardinal udah tahu semua Udah ya tahu bahwa semua. ini kan bukan anak SMP yang ini buku doanya ya enggak pasti gitu ya macam gitu ya. Ya jadi bukan sekarang ada yang kampanye dan kemudian kita akan pilih siapa, enggak gitu ya. Makanya banyak yang mengatakan konklav ini memang dominannya adalah peran Roh Kudus. Ini Betul. ini bukan tentang matematis. Bukan politik, Politik. bukan apa. Tapi betul. maaf Son, gue kalau ada di dalam konklav ya, gue bakal hati-hati banget. Karena Jatuhin buku aja lu bisa jadi center of attention. Tiba-tiba lu kebersit namanya Sony Bastian. Terus yang bisa jadi. kardinal yang lain, elah, no. Hati-hati apa? ada perhatian gitu ya enggak? Iya, jatuhin buku aja, Son. Iya. Lu bakal jadi pusat perhatian. Udah gitu tiba-tiba orang bisa alam bawah sadar Rusakkan, Sony konsentrasinya. Bastian gitu. Maaf. Bahaya itu. Oke, berarti konklav itu pasti akan dilakukan di
Kapel Sistina, kemudian sudah terpilih nanti akan muncul di balkon Basilika ya. Basilika, dan itu memang bukan Basilika di gedung Paus itu tadi ya. Benar-benar. Yang di balkoni itu toh? Samping Basilika. Samping San Pietro loh gitu ya. Iya benar-benar. Ini lapangan San Pietro, lalu ini ada rumahnya. Ya, betul. Nah, kira-kira nih kalau kita ekspektasi pribadi aja berarti Paus Nando. Paus seperti apa berikutnya yang kita harapkan? Karena semua orang punya ekspektasi dan menurut saya pribadi, karena saya hidup di era 3 zaman Paus ya, Paus Yohanes Paulus, Paus Benedictus sama Paus Fransiskus. Paus Fransiskus meninggalkan legacy yang luar biasa sih. Betul. Menurut saya pribadi ya. Paus Yohanes Paulus pribadi yang saya juga pernah ditembak. Dia memaafkan penembaknya segala macam. 2025 kita kondisi dunia seperti yang kita lihat sekarang, teknologi segala macam. Pastor Fabi. Pastor Fabi sendiri punya ekspektasi apa? Paus berikutnya inginnya seperti apa sih? Harapan Pastor Fabi ini seorang Fabi. Ya, pertanyaan dulu ya. Pertanyaan itu kan ada dikotomi antara yang liberal dan konservatif itu ya. Dua-duanya ini kan punya plus minus. Kalau namanya liberal itu kan berarti reformatif ya. Mengikuti zaman gitu loh. Itu ada pada Fransiskus dan juga yang sekarang digadang-gadang adalah pada Tagle kan. Nah, ini tuh kan seperti kayaknya tuh kayak begini gitu. Paus harus kayak begitu gitu kan. Tapi kalau dibiarkan begini terus, gereja itu bisa rusak loh gitu. Mana kekatolikannya? Mana kehebatan kekatolikan itu? Kok ngikut zaman terus? Mana yang namanya benar, dosa enggak dosa tuh mana enggak jelas hitam gitu. Putih gitu ya. Kekatolikan yang sungguh-sungguh Katolik tuh mana itu enggak kentara. Apalagi misalnya pernyataan dari Paus Fransiskus, semua itu agama itu sama saja gitu ya. Itu juga menuai. Lalu ngapain saya jadi Katolik gitu ya enggak itu tuh. Nah itu liberal di mana? Gitu. Ya orang Katolik yang sudah pernah cerai boleh lagi terima komuni gitu. Itu hukuman itu tuh mana? Itu kan dibiarkan gitu kan, permisif gitu loh. Nah kalau misalnya sekarang tetap dipilih yang ada representasi pada Tagle, rusak loh gitu ya. Katolik gitu kan ya. Nah sebaliknya sisi yang lain itu pada Kardinal Sarah, Katolik tuh sungguh-sungguh harus yang sifatnya serba konservatif, berarti yang sungguh-sungguh Katolik ya, bagaimana zaman dulu mengajarkan aturan. Benar ritual, salah tidak ada abu-abu ya. Bahkan misalnya misa pun harus pakai bahasa Latin gitu ya. Ritus-ritus yang kuno itu dulu ya. Itu yang boleh dipakai misa Tridentine itu ya, yang dilarang oleh Paus Benedictus ke-16 boleh diizinkan, tapi kalau Paus yang ini kan apaan sih toh gitu ya. Nah, artinya yang sifatnya serba konservatif itu dianggap ini yang khas Katolik. Semuanya serba jelas. Gitu kan? Orang beragama itu harus yang jelas lah gitu, clear cut gitu ya. Yang ada pada diri konservatif, antara lain Kardinal Sarah itu gitu. Jadi kalau dibiarkan semuanya serba konservatif, anak-anak muda pada nggak mau, pada bubar. Jadi gitu ya. satu sisi kalau konservatif lu aturan bagus tapi masanya nggak ada. Gitu. Yang satu lagi lebih liberal tapi masanya banyak gitu. Nah, gereja tuh ditinggalkan gara-gara terlalu konservatif gitu ya. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, dosa ini apa sebagitunya enggak. Nah itu kan dikotomi. Nah ada yang tengah-tengah ini gitu. Yaitu yang dibawa oleh tadi Petrus Romanus tadi. Tapi menuju akhir zaman. Ada dilema antara tengah-tengah gitu. Sekalinya ada yang tengah menuju akhir zaman. Tapi lo mesti dengar yang Petrus Romanus tanda kutip nih. Kenapa? Itu kan ada namanya Piero Parolin. Siapakah beliau? Ternyata tadi ngobrol off air sama Pastor Fabi. Kemanapun ada tugas penting dari Paus Fransiskus, beliau yang jalanin. Beliau poliglot, punya 8 bahasa, kemana-mana masuk. Dia tahu seluk-beluk birokrasi dan lain sebagainya, ngerti. Go lah. Tapi jatahnya 2 tahun lagi sampai 2027 lu. Rumah udah lunas semua. Kiamat gitu ya enggak? Bertobat 2 tahun. Bukan masalah tobat mah urusan nanti. Cicilan rumah udah lunas belum? Kiamat semua lunas. Semua. Ya kecuali pinjol, Pak. Kalau pinjol si jalan itu. Ditagih sampai neraka. Nah itu yang tengah-tengah. Jadi Piero itu yang tengah-tengah, moderat lah. Pastor Fabi, apakah akan ada di pilihan di tengah?
Ini kita sharing personal karena kan kita Personal, juga bisa personal. memilih juga Ya, ya. saya sebagai Fabi itu saya lebih jangan terlalu tadi ekstrim liberal dan ekstrim konservatif ya. Yang tengah-tengah itu memang ya oke lah gitu ya. Betul, karena kalau kita lihat fenomenanya sekarang ya, keimanan Kristiani ini kan itu dia kenapa ada istilah login, logout. Sekarang tuh juga kalau kita ikutin beritanya, ternyata memang banyak di anak muda yang lebih mudah meninggalkan kekristenan Iya. dengan alasan yang ya mungkin itu terlalu mengekang atau terlalu ortodok, terlalu gini-gini aja gitu. Nah, itu dia peran harus seimbangnya inilah yang jadi PR besar Paus Iya. baru nih. Tapi memang kalau terlalu seimbang Son gitu juga jadi bingung sebenarnya kebanyakan abu-abunya gitu. Iya. Kebanyakan Tidak- abu-abunya. tidak tegas ya. Nggak tegas Tidak tegas. kesannya. Iya. Tapi kalau terlalu tegas juga nggak bisa deh kayaknya zaman Betul, sekarang zaman gitu. sekarang. Kayaknya kalau gua sih kayaknya justru antara moderat dan liberal tapi di tengah-tengahnya lagi ada nggak tuh? Kayak di apa tengahnya liberal, ini liberal nih, ini konservatif, ini liberal, ini yang sorry konservatif, liberal, ini moderat. Nah, gue tengah-tengahnya lagi sini nih gitu. Ya, emang dalam kategorisasi para kardinal sekarang yang akan memilih itu memang tidak clear cut kategorisasinya tadi ya, apa namanya tadi apa namanya teh konservatif murni gitu ya. Tapi ada yang soft konservatif gitu ya. Ada liberal, enggak liberal sekali sih, ada soft liberal gitu ya. Iya. Ada yang tengah-tengah ini yang moderat tadi gitu ya. Iya. Nah, ini tuh boleh bilang kalau ngomong mana lebih banyak mana ya, memang masih lebih banyak yang tadi liberal dan soft liberal. Ini tuh jumlah kardinal sangat sedikit. Minoritas lah Yang ya. konservatif tadi gitu ya. Nah, yang tengah-tengah itu kan sebenarnya tidak punya pendirian. Iya, Ya, jadi gampang. terserah mana saja Ikut yang dipilih mana lah pun. gitu ya, kayak begitu. Sama baiknya. Sama baiknya. Ya, dalam pemilihan ini yang menarik adalah ini yang sebut dengan apa namanya teh masa mengambang teh gitu ya. Jadi Benar. dia bisa memilih ngikut ke sini begitu ke sini gitu ya. Walaupun secara Swing voters. Swing voter ini tuh bisa mengatakan jangan-jangan terpilih yang konservatif loh, bisa jadi karena Walaupun ini secara- kalau dijumlahkan ke sini bisa menang gitu. secara real kan Sampai- tapi tidak punya impact apapun untuk pemilihan karena kan ini hanya membentuk di umat saja pro kontranya tapi tidak akan punya pengaruh Tidak, ke ini proses di- konklav kan. justru berpengaruh. Ini kan yang pemilihnya. Oh, pemilihnya. Oke, Memang oke, terserah oke. Roh Kudus, tapi Iya. kita langsung kenal mereka ini tuh sudah mempunyai apa istilahnya tadi apa ciri khas tuh apa istilah tadi ya. Jadi dia tuh memang orangnya konservatif atau moderat iya. apa gitu ya. Karakternya seperti itu. Karakter tadi ya. Ini berpengaruh loh untuk menentukan. Untuk di Betul. proses Ya, konklavnya untuk- ya. Yang repotnya, yang tadinya berat ke liberal bisa tiba-tiba berbalik ke konservatif. Itu Semuanya maksudnya. serba mungkin ya. Serba mungkin. Gimana peran Roh Kudus? Gimana dia berdoa, Iya. mendalami sebelum menulis nama itu pasti Betul, doanya kencang banget. betul. Tapi kalau gue jadi paus ya, jadi dokumen pertama yang gue keluarin terserah. Lu pada banyak minta dah. Emang gampang jadi paus. Gua paus bukan Tuhan gitu ya. Dokumen apa nih? Terserah. Cuman Iya. balik lagi mengaitkan lagi sama konspirasi yang ada di media dan lain sebagainya. Mungkin gak sih? Ini reflektif ya, nggak usah dijawab. Kalau kata Tuhan deh sana, balikin lagi ke aturan yang sesungguhnya. Kita lihat mana manusia yang bisa ikut, mana yang enggak. Iya. At the end of the day, bye-bye. Yang nggak sanggup, bye-bye. Iya, selesai. Kita kembali ke aturan gereja yang pertama. Berarti harus Petrus. Nah, Ya Injil, maksudnya ke Injil gitu ya. balik lagi maksudnya ke aturan konservatif. So lu yang nggak bisa ngikut, monggo Iya. tinggal di dunia ini. Yang bisa ikut diangkat ke surga. Oke. Dibalikin lagi Iya. lo. Punya waktu 2 tahun. 2027. Dan memang kita nggak boleh lupa ya, karena walaupun kita hanya umat pada akhirnya, ya kita harus menerima siapapun paus yang terpilih. Ya. Dia adalah perwakilan Tuhan di dunia. Ya. Kan? Itu yang kita percaya kan. Jadi Ya, harus ya. kita amini. Jadi Ya. prosesnya sudah, proses yang kita percaya sudah selesai, sudah terpilih. Peran kita umat apa berikutnya? Ya dukung. Dukung. Kalaupun memang bertentangan, misalkan, coy, secara keimanan yang kita imani, itu dipercaya sebagai perwakilan Tuhan. Iya, itu What dia. can we say gitu ya? Ya Perwakilan sudah. Tuhan. Sudah didoakan saja. Pastor, ketika proses konklav ini melalui hari Minggu, apakah akan dibawa doa di seluruh gereja di dunia? Melalui hari Minggu maksudnya. Misalkan Melewati hari Minggu tuh mulai masih konklav. Kamis nih.
Minggu belum beres. Minggu belum beres. Ah. Didoakan nggak seluruh dunia? Ada doa khusus? Ada. Kayak sekarang kan sekarang aja ada kan. Sekarang pun saya lupa rumusannya karena Kalau kemarin kan doa tahun jubileum, itu semua gereja ada tuh. Kan dalam Gitu. misa tuh ada doa paus kami siapa, lalu uskup kami siapa gitu. Iya, kan. biasa gitu. Nah sekarang kalau nggak ada kan nggak bisa nyebut. Nah itu ada doa khusus untuk yang masa apa namanya Konklave ini. Pemilihan. sedevakante. Nah sekarang kalau misalnya melalui hari Minggu juga, apa bedanya dengan hari biasa? Waktu misa. Iya, Kan pasti maksudnya- mendoakan juga lah. Tapi maksudnya ada doa khusus nggak? Contoh doa untuk Paus Fransiskus misalkan yang baru meninggal, lalu nanti doa untuk proses konklave yang sedang berjalan, semoga bla bla itu. bla. Sekarang pun Biasa begitu, mendoakan supaya tadi terpilih paus yang sesuai dengan kehendak Roh Kudus apa gitu. Tinggal kita lihat Meskipun ya. hari Minggu atau hari biasa ya. Ya. Iya, oke. Dan kalau hari Sabtu atau Minggu berarti nggak ikut misa dong? Kenapa? Konklave, kan lagi konklave. Oh mereka. Kardinal. Oh iya ya. Oke itu pertanyaan lain. mereka nggak misa dong. Ya, apakah kalau hari Minggu mereka misa? Nah ini saya nggak tahu. Iya. Malah nggak tahu pertanyaan itu. Malah nggak tahu, ya. Pasti misa lah. Misa ya nggak mungkin ya. Terus yang lucu apa? Bapak uskupnya, pimpinan gua nggak ada, gua nggak usah bisa. Nggak gitu. Oke, berarti Romo pesan apa nih buat umat nih, kita syuting hari Kamis. Berarti artinya hari Jumat. Hari Jumat. Berarti Sabtu dan Minggu akan ke gereja. Apa yang harus kita doakan, apa yang harus kita persiapkan sambil menantikan, karena kalau hitungan 7 Mei mulai konklave. Ini sekarang tanggal berapa sih, Nat? Ini adalah tanggal 2. Tanggal 2. Berarti kurang lebih seminggu lagi baru akan dimulai. Ada doa yang disarankan untuk kita umat nih, minimal siap menerima apapun hasilnya. Karena biasanya mendoakan supaya lancar biasa, tapi saat hasilnya tidak sesuai keinginan pribadi, wah, ini akan berlangsung nggak tahu sampai kapan. Istilah siap menerima itu ada reasoningnya ya. Kalau kita percaya pada Roh Kudus, pasrah kepada Roh Kudus ya, karya Roh Kudus, karya Allah. Setiap manusia itu ya punya masanya ya, dan masa juga punya ada manusianya, ada pimpinannya, ada orangnya gitu ya. Domain itu tuh selalu ada pada masanya gitu ya, sehingga Bapak Fransiskus dicintai, disukai gitu tuh, dan mungkin kita ingin meneruskan lagi begitu ya. Mungkin Bapak Fransiskus adalah the man pada zaman ini ya, memang butuh orang kayak gitu. The right man in the right place. Iya, pada zaman juga ya. Yang kemudian misalnya nanti terpilih, ini ngomong kosong ya, misalnya Kardinal Sarah. Ya barangkali nggak apa-apa juga gitu loh. Tidak usah kecewa karena memang kita butuh masa itu gitu. Masa depan butuh beliau misalnya. Pada masa itu butuh dia. Jadi kita melihat kehidupan sejarah yang sangat panjang ya. Bahwa pada masa-masa ada orang kayak gitu. Kita jangan menolak misalnya, waduh Sarah udah saya keluar aja dari Katolik gitu. Nggak bisa, janganlah gitu ya enggak. Karena pada masa tertentu kita butuh orang kayak gitu. Ya mungkin nanti setelah Kardinal Sarah akan ada siapa ya. Ya itu memang zaman membutuhkan orang tertentu itu. Itu karya Roh Kudus gitu. Kita kan selalu melihat lukisan tuh hanya bagian kecilnya ya enggak. Lihat lukisan tuh secara big frame-nya gitu. Lagian siapa kita bisa tahu maksudnya Roh Kudus apa gitu. Nah, jadi dalam doa berarti berdasarkan reasoning itu ya kita pasrah kepada kehendak Roh Kudus ya. Roh Kudus ya pilihlah yang orang yang memang menurut kehendakmu. Bukan karena media sosial atau apa gitu, atau demi orang Asia, demi Monsinyur Haryo terpilih. Nggak perlu juga gitu loh ya. Demi MU menang. Susah. 5 tahun ke depan ini nggak akan terjadi. Tapi pertanyaannya kalau Monsinyur Haryo terpilih itu menarik loh ya. Menarik. Iya enggak? Iya, betul. Dan bisa saja. Dan kebanggaan buat kita orang Indonesia, kebanggaan. Iya. Dan kayaknya kalau berbicara tentang beliau juga kayaknya kadang nggak ke kiri, di tengah-tengah juga nih kayaknya. Iya, dia orang nih. tengah-tengah moderat ya, dia tidak. Saya sangat kenal karena dia tidak konservatif ya, juga tidak liberal gitu. Ya, mudah-mudahan ini jadi satu terbaik. misteri ilahi yang nantinya terkuak dalam beberapa saat ke depan. Bapak Ibu umat sekalian, mudah-mudahan kita juga dapat paus yang terbaik. Pastor Fabi, thank you waktunya nih buat cerita-cerita tentang konklave ini, seru banget. Kayaknya kalau memang ada ceritaan tentang yang model-model begini lagi seru nih Pastor Fabi nih. Jadi kalaupun Bapak Ibu umat sedang menonton konklave film, nggak usah telan bulat-bulat, cari menariknya aja, karena itu film ada unsur komersialnya, ada hiburannya, sensasi, storytelling, jangan baper banget. Kalau nggak film Two Popes juga itu film yang terinspirasi dua sosok nyata yang dibuat menjadi sebuah film. Yang kesenangan Sony ada satu lagi yang Angels and Devil. Angel and Demon. Itu juga mengenai pemilihan paus. Oh iya, itu kan trilogi.
Da Vinci Code, Inferno, Angel and Demon. Iya. Yes. Nah, film itu tuh pemilihan Yes. bagus. Betul. Dan juga ya udahlah itu. Kalau ngomongin sisi hiburan nggak akan ada habisnya. banyak Saya banget. punya film, cuman ini dark sekali. Masalah kardinalnya dark sekali. Adalah nanti ntar bahas off air aja. Oke, kalau gitu terima Thank kasih. you ya Bapak Ibu Mas buat sekalian, Mas Robi, thank you, dan sama-sama. juga semua tim Komsos, thank you very much. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dan kita doakan dapat paus yang terbaik. Amin. Bye.